Setiap sore, di perempatan lampu merah dekat Pasar Anyar, terdengar suara gitar kecil yang senarnya sudah berkarat. Seorang bocah laki-laki berusia 12 tahun dengan baju pudar berdiri di antara deretan mobil yang berhenti. Dialah Dava, pengamen kecil yang menyanyikan lagu Ayah dengan suara serak namun penuh perasaan. Bukan karena ingin terkenal, tapi karena setiap uang receh yang ia kumpulkan akan ia simpan di kaleng susu bekas bertuliskan untuk pengobatan Shanum. Shanum adalah adik Dava, berusia 6 tahun, yang terbaring lemah di rumah kontrakan kecil di pinggir rel kereta. Gadis kecil itu menderita kelainan jantung bawaan sejak lahir. Ibunya, Bu Rini, sudah lama menjanda setelah ayah Dava meninggal karena kecelakaan kerja. Sejak itu, hidup mereka bergantung pada pekerjaan serabutan sang ibu dan keberanian. Dava mengamen di jalan. Setiap malam, setelah pulang mengamen, Dava menghitung uangnya dengan hati-hati. 1.000, 2.000, 10.000. Gumamnya pelan. Ibunya hanya bisa memandang dengan mata berkaca-kaca. Dava, kamu gak usah maksain diri. Kamu masih kecil, nak, kata Bu Rini lembut. Dava tersenyum. Kalau bukan aku, siapa lagi yang bantu Shanum, Bu? Dava sering berbohong kecil pada ibunya. Saat hujan deras, ia tetap keluar diam-diam membawa gitar plastiknya yang sudah retak. Ia tahu biaya pengobatan Shanum di rumah sakit besar bukan jumlah yang kecil. Tapi dalam hatinya, ia percaya setiap lagu yang ia nyanyikan adalah doa. Suatu sore, ketika Dava sedang mengamen di dekat taman kota, ia bertemu dengan Bang Niko, seorang pemuda berusia 25 tahun yang juga pengamen tapi punya suara emas. Bang Niko melihat semangat Dava yang luar biasa dan mulai mengajaknya bernyanyi berdua. Kalau bareng abang, hasilnya bisa lebih banyak, kata Niko sambil tersenyum. Sejak saat itu, mereka menjadi duo pengamen kecil yang menarik perhatian banyak orang. Mereka bernyanyi bukan hanya untuk uang, tapi untuk harapan. Bang Niko bahkan sering membelikan Dava makan siang dan memberinya saran agar berhati-hati di jalan. Suatu hari, Dava bercerita tentang Shanum. Wajah Niko berubah haru. Abang juga dulu punya adik yang sakit, Va. Tapi abang gak sempat bantu. Kamu hebat, Va. Jangan nyerah ya. Musim hujan tiba. Dava tetap mengamen meski tubuhnya menggigil. Ia tak mau kehilangan satu hari pun. Tapi suatu sore, ketika sedang menyeberang, sebuah motor hampir menabraknya. Gitar kecilnya terlempar dan retak parah. Orang-orang menolong, tapi uang hasil mengamennya hari itu hilang entah kemana. Malamnya, di rumah, ia menatap kaleng susunya yang sudah mulai penuh setengah. Maaf ya, Shanum, hari ini Kak Dava nggak bawa apa-apa, katanya pelan sambil menatap adiknya yang tidur dengan selang oksigen kecil. Shanum hanya tersenyum lemah. Nggak apa-apa, Kak. Aku sayang Kak Dava. Air mata Dava jatuh tanpa bisa ia tahan. Malam itu, ia berjanji dalam hati, apapun yang terjadi, ia tidak akan berhenti berjuang. Beberapa hari kemudian, Dava kembali mengamen bersama Bang Niko. Tapi kali ini, tanpa disangka, seorang mahasiswa yang sedang menunggu bus merekam penampilan mereka dan mengunggahnya ke media sosial. Dalam video itu, terlihat Dava menyanyi dengan penuh penghayatan sambil menahan tangis. Di bawahnya, tertulis tulisan spidol di gitar, buat Shanum yang sedang sakit. Video itu menyebar cepat. Ribuan orang tergerak oleh kisah bocah kecil itu. Komentar demi komentar memenuhi kolom video. Anak sekecil ini
punya hati sebesar dunia. Semoga Shanum cepat sembuh. Namun, Dava dan ibunya tidak tahu apa-apa tentang video itu. Mereka tetap menjalani hari-hari seperti biasa, tanpa tahu bahwa keajaiban sedang mendekat. Suatu pagi, seseorang datang ke kontrakan mereka. Seorang pria berjas rapi memperkenalkan diri. Nama saya Rendra. Saya dari Yayasan Sosial Hati Bahagia. Kami melihat video Dava di internet. Kami ingin membantu pengobatan Shanum. Bu Rini terkejut. Tak percaya. Dava hanya bisa menatap bingung. Benarkah Pak? Kami nggak tahu. Harus bilang apa? Bilang saja, Alhamdulillah, jawab Pak Rendra sambil tersenyum hangat. Hari itu, Dava menangis untuk pertama kalinya. Bukan karena sedih, tapi karena syukur kaleng susu yang selama ini ia jaga, kini bisa ia kosongkan. Bukan karena gagal, tapi karena harapan itu akhirnya terwujud. Beberapa hari kemudian, Shanum dibawa ke rumah sakit untuk menjalani pengobatan yang lebih layak. Dava tidak berangkat mengamen seperti hari biasanya, tapi ia memilih untuk menemani Shanum. Dava juga membawa gitar kecilnya ke rumah sakit, menyanyikan lagu lembut di samping ranjang adiknya. Lagu yang dulu untuk bertahan hidup, kini menjadi lagu penyembuh. Namun, perjuangan belum selesai. Shanum masih harus menjalani operasi besar dalam waktu dekat. Dava tahu perjalanan mereka masih panjang, tapi kali ini mereka tidak lagi berjalan sendirian. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Dava bisa tidur dengan tenang di kursi rumah sakit. Suara mesin monitor di samping ranjang Shanum tidak lagi menakutkan, justru menjadi irama lembut yang menandakan adiknya masih berjuang dan mulai membaik. Dokter berkata, berkat bantuan biaya dari yayasan yang menemuinya minggu lalu, Shanum akhirnya bisa menjalani perawatan yang layak. Obat dan terapi berjalan dengan lancar. Setiap hari, wajah kecil Shanum yang dulu pucat kini mulai memancarkan rona kehidupan. Setiap pagi, Dava datang membawa gitar kecilnya. Ia duduk di kursi samping ranjang, menatap adiknya yang tengah sarapan bubur. Bang, hari ini nyanyiin yang ceria ya. Aku udah capek lagu sedih, kata Shanum dengan senyum lemah. Dava tertawa kecil. Siap Tuan Putri, ucapnya sambil memetik gitar dan mulai menyanyikan lagu gubahannya sendiri berjudul Langit Setelah Hujan. Nadanya sederhana tapi penuh makna. Para perawat sering berhenti sebentar untuk mendengarkan. Bahkan beberapa pasien anak lain ikut bernyanyi pelan dari ranjang masing-masing. Tanpa disadari, Dava telah mengubah suasana. Ruang rawat menjadi taman kecil, penuh semangat dan tawa. 2 bulan berlalu. Hasil pemeriksaan menunjukkan Shanum sudah jauh lebih baik. Tubuhnya yang dulu lemah, kini mulai kuat. Dokter mengizinkannya pulang. Ketika keluar dari rumah sakit, Shanum menggenggam tangan Dava erat-erat. Bang, makasih udah nyanyi terus buat aku. Kalau nggak ada abang, aku mungkin nyerah, ucapnya lirih. Dava hanya tersenyum menatap langit sore. Bukan abang yang kuat Shanum, tapi kamu yang hebat. Video lagu untuk Shanum yang dulu viral ternyata terus menyebar. Sebuah label musik kecil di Jakarta mencari Dava. Mereka ingin membantu merekam lagu itu secara profesional. Dava sempat tidak percaya. Ia hanyalah pengamen kecil, tak pernah bermimpi masuk studio. Tapi berkat dorongan ibunya dan Shanum, ia berangkat. Di studio sederhana itu, suaranya direkam untuk pertama kali. Suara jujur dari hati seorang kakak untuk adiknya. Dan keajaiban terjadi. Lagu itu trending di berbagai platform musik lokal. Uang royalti pertama yang Dava terima
bukan ia pakai untuk dirinya sendiri. Sebagian ia berikan ke yayasan yang dulu menolong Shanum. Sebagian lagi untuk membantu anak-anak yatim di kampungnya yang kesulitan sekolah. Kalau dulu orang bantu kita, sekarang gantian kita bantu mereka, katanya pada Shanum. Dava kini berusia 18 tahun. Ia tak lagi mengamen di jalanan, tapi sering tampil di panggung-panggung kecil dan acara amal. Namanya dikenal bukan karena ketenaran, melainkan karena ketulusan. Ia selalu membawa pesan di setiap penampilannya. Jangan pernah berhenti berharap, bahkan di hari paling gelap sekalipun. Shanum tumbuh menjadi gadis manis berusia 12 tahun. Tubuhnya sudah sehat, dan ia gemar menggambar. Suatu hari, ia menggambar dirinya. Ibu dan Dava sedang bernyanyi di bawah langit cerah. Di sudut gambar, ia menulis kecil, "Bang Dava, kamu bukan cuma kakakku. Kamu adalah lagu pertama yang membuatku hidup lagi." Dava tersenyum melihatnya. Ia menatap adiknya yang tertawa sambil memegang buku gambar itu. "Shanum," katanya pelan, "kalau nanti abang udah gak bisa nyanyi lagi, kamu harus teruskan ya, tapi dengan cara kamu sendiri." Shanum mengangguk mantap. "Siap bang, aku janji." Malam itu, Dava duduk di beranda rumah sederhana mereka yang kini lebih layak. Ia memetik gitarnya, membiarkan angin malam membawa suaranya ke langit. Di dalam rumah, Shanum dan ibu menatap dari jendela sambil tersenyum, ikut bersenandung. Dava menulis bait terakhir di buku catatan lusuhnya. Lagu ini bukan tentang sedih atau bahagia. Lagu ini tentang harapan yang lahir dari kasih seorang adik dan tumbuh dari perjuangan seorang ibu dan seorang kakak. Ia menutup bukunya, memandang langit berbintang, dan berbisik lirih, "Terima kasih Tuhan." Lagu ini akhirnya selesai.